哦，是奴他们从城外带回来的宝石，我当不起你这一拜呀，不可多礼。哎呀，我的，亲眼看着我儿。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan setelah lore kita limpah, kita pasti melajukan sang Dewa Suya. Biasalah ya, kan udah kayak pasangan aja nih setiap Selasa dan hari Sabtu. Apalagi Sabtu malam ada Babang Oyen pula ya kan. Hehe. Oke, di part 231 Lien Shishunian hari ini, kita semua bakal menyaksikan penguasa kota Yongjin yang gak terima guys akan kehadiran Suyang. Orang datang baik-baik menyelamatkan para warga, malah gak terima dia. Mau ngapain kira-kira tuh orang ya? Kalau berdasarkan part kemarin nih, kita menyaksikan gara-gara Dewa Suyang yang sudah menunjukkan batang hidungnya, dia muncul-muncul menghidupkan orang-orang yang dianggap pantas untuk diselamatkan. Jadi gak semua manusia itu pantas untuk diselamatkan ya guys. Bagi dia yang pantas itu dan baik sajalah yang dihidupkan kembali. Sementara tetua Yan, si penggila darah zombie, dia memohon ampun tetapi sayang, dia itu nggak masuk ke dalam daftar orang yang layak untuk diselamatkan. Sehingga Suya menghilangkan dia dari muka bumi ini guys, mantap. Habis ini bakal bertarung lagi kah? Kalau kemarin bermasalah dengan wali kota bagian luar, sekarang bakal bermasalah dengan bagian dalam nih. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Kita beralih ke kediaman halaman penguasa kota dalam. Sang penguasa yang bernama Hu Sufeng, dia merasa senang. Soalnya dia berhasil menjadikan batu-batu hijau dari tumbuh zombie itu dijadikan sebagai perhiasan di tongkat miliknya. Wah, berarti selama ini batu-batu hijau yang dikumpulkan oleh para pemburu itu dia gunakan buat menjadi harta gitu guys. Salah satu penjaga pun muncul dan memberikan kabar buruk di kota bagian tengah. Ada seseorang yang sudah berhasil menyembuhkan para zombie. Loh, bukannya itu berita baik ya? Kok malah jadi buruk? Sufeng pengen tahu lebih jauh soal masalah ini. Pasti Suyang ini mah. Singkat cerita, Liu Yang datang pengen menemui penguasa kota. Ketika Sufeng melihat dirinya kembali, dia terus senang dan menganggapnya sebagai pahlawan. Wah, kalian lihat saja guys, perbedaan ketika dia mendengar berita soal zombie yang disembuhkan. Dengan aktingnya luar biasa, dia mengatakan dirinya sangat menyesal karena tidak bisa ikut bertarung ke medan perang. Apalagi katanya perang yang terjadi begitu brutal. Sehingga dia bertanya-tanya gimanakah kabar dari para warga. Jago banget nih aktingnya nih ya. Lebih jago daripada para artis papan atas nih. Liu yang menjelaskan semua orang baik-baik saja. Itu semua gara-gara leluhur Suyang bisa menghilangkan infeksi virus dari para zombie. Liu yang sempat jadi zombie aja pun disembuhkan. Mendengar itu, Sufeng terkejut. Baru kali ini dia mendengar seseorang bisa menghilangkan virus dari racun zombie. Dengan penuh muka jahatnya dia berniat untuk bertemu dengan Suyang guys. Alasannya pengen dia kasih hadiah. Ini sama nih dengan penguasa kota luar. Mau kasih penghargaan kepada Suyang, taunya ngaslinya maunya nyuri harta-harta Suyang guys. Merasa pembicaraan dan informasi yang dia terima sudah cukup, dia pun mengusir Liu Yang agar segera pergi dari sini dengan alasan dirinya perlu banyak istirahat. Si penjaga memberikan saran agar penguasa kota Sufeng bertindak secepatnya. Soalnya jika memang Suyang bisa menghadapi para zombie, itu bakal sangat berbahaya buat mereka guys. Loh, bahayanya kenapa Min? Nah, jadi nanti mereka takut kepercayaan para warga kota itu malah berpindah kepada Suyang. Nantinya mereka tidak mau percaya lagi kepada penguasa kota Sufeng. Tapi Sufeng pastikan tenang saja, karena semakin terkenal seseorang, maka semakin mudah juga untuk dijatuhkan.
Dan dia percaya yang namanya hati manusia itu gampang diubah. Jadi mau gimana pun para warga percaya sama Su Yang bisa dia ubah nanti guys. 恢复，还是快回去休息吧。肯定愿意在永金城留下来。 Ya itu sih benar ya buat sebagian orang. Tapi kalau buat Lord kita Su Yang kayaknya nggak bisa deh. Kita lihat saja apa yang bakal dia lakukan nanti. Dia merasa malah mendapatkan satu kesempatan bagus. Di sisi lain, tepatnya di jalan bagian tengah kota, ada seorang nenek bermuka jahat. Tiba-tiba nenek itu menangis di tengah jalan. Dia menangisi anaknya yang sudah meninggoy secara tragis. Tindakannya membuat orang-orang di sana langsung tertuju kepada dia guys. Karena akting dia yang sangat hebat, sangat menjiwai seperti benar-benar kehilangan anaknya. Ada beberapa orang yang mengetahui sebenarnya anak dari sang nenek itu meninggoy pada pertempuran kemarin. Cuman ada beberapa orang yang gak setuju dan menyuruh si nenek jangan menangis. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Si nenek malah gak terima guys. Satu-satunya orang yang disalahkan itu adalah Su Yang. Karena Su Yang menyelamatkan banyak orang tetapi tidak dengan anaknya. Wah gak beres nih nenek nih. Sebaliknya, orang-orang malah mencoba membela Su Yang. Karena setahu para warga, anak dari sang nenek itu memang pengen menjadi zombie dengan kemauannya sendiri. 亲眼看着我儿 人都有死的觉悟，有什么好哭的？ Dia bakal mengikuti tetuaian yang jahat. Tapi ada salah satu warga di sana yang berusaha menenangkan keadaan karena mau gimana pun anak dari nenek ini jugalah bagian dari warga kota. Jadi seharusnya dia bisa dibantu dihidupkan oleh Su Yang. Semua orang memiliki kesempatan tobat kata dia guys. Tambah lagi satu kakek yang udah tua bangka, dia malah mengatai Su Yang bukanlah warga asli sini. Jadi nggak heran dia mempermainkan nyawa dari para warga. Loh. Si nenek terus memperpanas keadaan di sana dong. Terus memfitnah Su Yang sampai tiba-tiba Yaya muncul dan menendang si nenek tua sampai mampus. 这徐阳救了别人判官啊！ Yang lucunya adalah ketiga orang termasuk si nenek itu baru keluar dari kota dalam pagi ini guys. Lantas mereka tahu berita itu dari mana coba? Apalagi Su Yang kan udah menyelamatkan banyak orang cuma difitnah buruk. Para warga yang sempat goyah dan tertipu, mereka pun jadi kesal. Sudah ketahuan tindakan mereka ingin membuat kerusuhan. Karena mereka bertiga dengan seenaknya menyebarkan berita buruk. Tidak lama dari itu muncullah si penguasa kota bersama dengan anak buahnya. Dia meminta semua orang di sana agar sabar dan jangan ribut. Dengan hebatnya dia berakting sedih guys. Mengatakan walaupun memang Su Yang bertindak ceroboh, tapi kan dia sudah menyelamatkan banyak orang. Sehingga semua orang di sini janganlah menuduh dia. Xiao Zhao kagum banget dengan tindakan penguasa kota. Di otaknya Xiao Zhao penguasa kota ini orang yang paling baik. Dia nggak tahu aja sifat asli dari gendut ini. Karena si penguasa kota yang angkat bicara, akhirnya ketiga orang tadi pun menurut dan melupakan kesalahan Su Yang. Loh, kok jadi Su Yang salah nih? Karena merasa ketiga orang ini kebanyakan bacot dan memfitnah tuannya, Ling Ho pun bertindak. Menghabisi ketiga keroco dalam waktu singkat. Nah lo, penguasa kota Su Feng marah dong. Tidak perlulah menggunakan kekerasan kepada warga yang harusnya dikasihani. Disinilah anak buahnya beraksi guys, memanasi keadaan dengan mengatakan kalau memang Su Yang ini orang yang jahat. Berani sekali dia membuat kekacauan. Bagi Ling Ho, orang yang dikasihani bukan berarti dia bisa ngomong seenak jidat. Tuh bener tuh. Su Yang pun akhirnya berdiri. Dan uniknya guys, ketiga orang yang tadi dihabisi oleh Ling Ho tiba-tiba bangkit kembali menjadi zombie. Cuma bedanya ini zombie tingkat lanjutan karena mereka meninggoy, tetapi bangkit dengan fisiknya yang tetap sama guys, seperti manusia biasa. Dan Su Yang tahu, mereka bertiga ini adalah bawahan penguasa Su Feng. Su Feng panik.
dia masih mencoba memanfaatkan situasi. Su Feng mengaku memang itu tindakan dia. Dia sudah meneliti para zombie begitu lama, dengan tujuan supaya para warga itu bisa hidup abadi tanpa perlu takut dengan kematian. Jadi tindakan dia itu memberi manfaat bagi semua orang, dan kalaupun penelitian dia berhasil, maka para warga tidak bakal jadi korban lagi. Wah, hebat banget penyusunan kata-kata dia ya guys. Itu berhasil membuat para warga jadi percaya sama dia. Su Yang tertarik pengen bermain lebih jauh, sehingga San Yang meminta penguasa Su Feng untuk menghibur mereka lebih jauh. 身为城主，不该招待。民心晚了。既然老祖有兴趣， Singkat cerita, mereka pun dibawa ke halaman luar rumah penguasa kota. Walaupun rumah penguasa kota, tapi tempatnya kelihatan nggak bagus-bagus amat. Jadi seakan-akan dia ini penguasa kota yang baik dan merakyat. Hidup di tempat yang jelek sama seperti para rakyat. Kita sebut juga sebagai pencitraan ya guys ya, hehe. Ketika Xiao Cao pengen memakan bakpao di sana, dia tiba-tiba dihentikan oleh San Yang. Dengan alasan makanan di sana hanya boleh mereka lah yang makan, sementara dia tidak boleh. Kalian jangan salah paham ya guys. San Yang tahu makanan di sana itu terdapat racun di dalamnya. Ketiga orang yang bangkit tadi itu adalah contohnya. Mereka menjadi zombie tetapi tubuhnya tiba-tiba meledak. Sebenarnya mereka bertiga ini termasuk bagian dari kelinci percobaan penguasa Su Feng. Penelitiannya masih tidak cukup, makanya mereka bertiga bangkit tapi nggak bisa tahan lama guys. Nah, dia pengen lihat gimanakah cara Su Yang menangani para zombie. Mungkin bisa masuk ke dalam penelitiannya nanti. Jahatnya penguasa kota ini. Memang orang-orang seperti ini layak dijadikan zombie yang nggak bisa meninggoy guys. Jadi kan dia nggak bisa meninggoy dan abadi biar bisa disiksa terus-menerus tanpa takut dia nggak bernapas lagi ya kan. Hehehe. Aduh, kita lihat saja deh. Apakah penguasa kota Su Feng ini bertindaknya lebih jauh lagi ataukah tidak? Mari kita lihat di part 232 spoiler ya guys, Lian Qi Shuangnian. Jadi singkatnya kita bakal melihat penguasa kota Su Feng bakal meminta bantuan seseorang yang bernama Wang Chu. Dia itu zombie tetapi memiliki kekuatan khusus. Bahkan dia itu bisa berbicara guys. Tapi satu hal yang kita tahu, dia adalah salah satu kelinci percobaannya penguasa kota. Jadi walaupun Wang Chu zombie, dia bisa diperintahkan oleh penguasa Su Feng untuk menghabisi Su Yang dan teman-temannya. Sehingga nanti bakal tercipta pertarungan besar di antara mereka nih. Su Feng sangat yakin Su Yang dan teman-temannya akan meninggoy. Tapi sayang sekali dewa kita terlalu kuat, malah menemukan sebuah jalan rahasia yang bakal mengungkapkan kebusukan dari penguasa kota. Hehehe. So, kita tunggu lagi di part 232 Lian Qi Xuan ya guys ya. 100,000 years of refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Dan satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.